Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan resum jurnal kelompok kami guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Politik Hukum Agraria dengan dosen pengampu Bapak Koen Sofi Esos MIP. Adapun judul jurnal yaitu Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah yang akan dijelaskan oleh Sudeno Atmaja, Ridho Kurniansah, Della Puspita, dan Nur Izati. Judul jurnal Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah, studi kasus peran pemerintah daerah dalam mendukung reforma agraria dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kecamatan Kelar, Kabupaten Jeneponto. Jurnal Hermeneutika, volume dan halaman vol 5, nomor 1, halaman 30-39, tahun 2021. Penulis Amalia, Muhammad Amal Ma'ruf, Novita Sari, Syahril Gunawan Bitu. Reviewers, Ridho Kurniansah, Sudeno Atmaja, Della Puspita, dan Nur Izati. Tanggal 14 Desember 2022. Latar belakang. Tanah adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia. Laju pertumbuhan penduduk terus bertambah, sehingga menjadikan kebutuhan atas tanah mengalami peningkatan yang signifikan. Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, secara ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah. Sengketa menurut A. Muktiarto yaitu suatu yang timbul biasanya karena adanya permasalahan dalam masyarakat. Dan ada dua hal yang menimbulkan masalah, yaitu adanya perbedaan antara das solem dan das sein, dan adanya perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi. Keduanya merupakan masalah, dan bila masalah itu disebabkan oleh pihak lain, maka masalah tersebut menimbulkan sengketa. Sengketa ini bila berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia akan menjadi sengketa hukum, dan sengketa hukum ini ada yang dibawa ke pengadilan dan ada yang tidak dibawa ke pengadilan. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang Bawah dari 2.145 sengketa agraria yang ditangani pada tahun 2015, hanya 940 kasus yang dapat diselesaikan. Pada tahun 2016, persoalan yang selesai sebesar 1.570 dari 2.996 sengketa. Selanjutnya, pada tahun 2017, pemerintah hanya menyelesaikan 1.034 perkara dari 3.293 kasus yang ditangani. Per Agustus 2018, hanya 480 kasus sengketa tanah yang selesai dari total 2.368 kasus. Sepanjang tahun 2019, sebanyak 3.230 kasus sengketa pertanahan yang berhasil ditangani. Sisanya masih terdapat 1.201 kasus yang belum terselesaikan. Timbulnya sengketa atas tanah bermula dari pengaduan suatu pihak, orang atau badan hukum yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah maupun kepemilikannya. Sengketa tanah yang terjadi di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain adanya perebutan kepemilikan tanah, adanya sebuah kepentingan hak sehingga ia merasa berhak untuk memilikinya. Muhammad Tauhid menyatakan bahwa soal agraria atau soal tanah adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan terhadap tanah berarti perebutan makanan, tiang hidup manusia. Untuk itu, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya. Berdasarkan data peristiwa sengketa tanah yang terdaftar di Kementerian Agraria, maka diperlukan kejelasan aturan untuk mengurangi sengketa tanah yang ada. Diharapkan dengan adanya kebijakan reforma agraria dapat mengurangi konflik yang terjadi.
Reforma agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintah Jokowi dan Yusuf Kala dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup sebagaimana terkandung dalam nawacita Jokowi JK. Reforma agraria pada hakikatnya merupakan penataan kembali struktur penguasaan atau kepemilikan tanah dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, termasuk pencegahan konsentrasi kepemilikan tanah oleh orang atau korporasi tertentu. Reforma agraria sudah menjadi kebutuhan hampir setiap negara berkembang yang berniat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui perencanaan program pembangunan di negerinya. Pelaksanaan reforma agraria ini menyasar 4 kategori tanah, yakni yang pertama, tanah-tanah legalisasi aset yang menjadi objek dan sekaligus arena pertentangan klaim antara kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan dan instansi pemerintah, dan tanah-tanah yang sudah dikuasai masyarakat namun kepastian hukumnya belum diperoleh mereka sebagai penyandang hak. Yang kedua, tanah objek reforma agraria atau TORA untuk diredistribusikan kepada kelompok masyarakat miskin perdesaan. Ketiga, hutan negara yang dialokasikan untuk desa dan masyarakat desa melalui skema-skema hutan adat dan perhutanan sosial termasuk hutan kemasyarakatan atau HKM, hutan desa atau HD, hutan tanaman rakyat atau HTR dan sebagainya. Yang keempat, pengelolaan dan penggandaan lahan aset desa untuk diusahakan oleh rumah tangga petani miskin secara bersama. Tujuan penelitian untuk mengetahui status yang menjadi objek sengketa dari menganalisis aturan hukum dikaitkan dengan peran pemerintah daerah mendukung reforma agraria dalam penyelesaian sengketa tanah. Metode penelitian. Tipe penelitian ini adalah socio-legal research, mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kajian penelitian ini adalah keberlakuan reforma agraria dan peran pemerintah serta masyarakat dalam mengimplementasikannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang belum memiliki sertifikat kepemilikan, di mana para pihak yang bersengketa memiliki hubungan kekeluargaan. Peran pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria telah berkontribusi dalam menekan jumlah sengketa kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Jeneponto. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus sengketa tanah yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jeneponto mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Penutup. Sengketa tanah merupakan perselisihan pertanahan antara orang perorangan, badan hukum atau lembaga. Hal ini terjadi akibat adanya keinginan untuk menguasai sumber daya tanah dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan tertentu. Status tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah yang belum memiliki sertifikat kepemilikan, di mana para pihak yang bersengketa sebagian besar memiliki hubungan kekeluargaan. Pengetahuan terkait reforma agraria di Kecamatan Klara, Kabupaten Jeneponto masih rendah. Dari 25 responden yang menjadi sampel penelitian, hanya 2 responden yang mengetahui Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria menjadi solusi dasar dan menghindari konflik-konflik atas sengketa tanah yang biasa terjadi. Namun, mencermati data jumlah sengketa tanah yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jeneponto mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Perpres nomor 86 tahun 2018 telah berkontribusi dalam menekankan jumlah sengketa kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Jeneponto. Keberhasilan pelaksanaan reforma agraria akan sangat ditentukan oleh kerjasama yang bersinergi antara semua komponen. Kerjasama pemerintah pusat sebagai daerah serta partisipasi aktif masyarakat mesti digiatkan. Pemerintah setempat lebih aktif mengadakan sosialisasi dan pembinaan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
Kecamatan Klara tentang pentingnya reforma agraria agar dapat dipahami dan dijalankan sebagai agenda bersama. Selanjutnya kelebihan. Kelebihan penelitian ini adalah penggunaan teori yang sudah memadai. Terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapatkan, serta data yang diperoleh diolah melalui 3 langkah penting, yaitu editing, sistematis, deskripsi. Kekurangan, kesulitan dalam fakta di lapangan. Terkadang, saat pendataan terkait pihak yang bersengketa, biasa berasal dalam satu keluarga, anak dengan ibu, saudara dengan saudara. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.